Halo sobat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagi tips bagaimana cara memulai bisnis developer properti dengan modal tipis ya, atau modal kecil, sebagaimana yang banyak orang lakukan ya. Namun bagaimana caranya agar kita mengetahui tidak terjebak bahwa bisnis developer properti itu membutuhkan modal yang besar. Caranya sangat mudah ya, yaitu memulai bisnis properti. Apa yang ada dalam benak Anda ya, misalnya kalau bisnis developer properti itu tentu saja pertama adalah modal besar ya. Urusan birokrasi yang jelimet biasanya ya. Alur kerja yang ya susah dimengerti kadang-kadang kalau kita belum belajar. Kemudian pemasaran yang membutuhkan dana yang besar, atau menjadi broker saja ya, yang membutuhkan modal yang mungkin bisa tanpa modal. Anda cukup punya HP atau jaringan internet, punya relasi dengan para developer, Anda sudah siap untuk menjualkan produk mereka dengan fee yang tentu saja sudah disiapkan oleh para developer. Ya, trik berikut atau pemikiran tentang bagaimana menjadi developer properti ya. Gambaran ini nantinya bisa merubah mindset Anda untuk segera bisa action. Anda pun sebenarnya tidak harus ikut workshop, tapi kalau memang benar-benar mau mengikuti mendalami untuk memulai bisnis dengan skala langsung besar, tentunya saya anjurkan untuk ikut workshopnya. Karena apa? Untuk menghindari kesalahan, kerugian, terus apa yang harus dilakukan ketika action, ketika di lapangan, perizinan dan seterusnya, sehingga bisa meminimalis ya kesalahan-kesalahan. Ya, kita lanjutkan ya. Setidaknya kita harus punya motivasi ya. Action ya kecil ya, dimulai dari yang kecil, jangan langsung gede dulu ya. Segede apapun bisnis Anda akan dimulai dari hal yang kecil terlebih dahulu ya. Maka runtutan berikut akan memberikan gambaran kepada Anda untuk berbisnis properti. Sangat bisa dimulai dari hal yang sangat kecil. Misalnya yang pertama, menjadi broker misalnya. Tapi keuntungan Anda tidak seberapa ya. Bagaimana kalau saya berikan tip untuk menjadi developer atau pengembang perumahan dalam skala kecil aja, karena persentasenya akan sangat besar. Misalnya Anda ingin membuat 4, 5 atau 6 ya, bahkan satu rumah pun ya, bisa menjadikan dan menghantarkan Anda untuk menjadi developer properti yang sangat bagus. Ingat, cukup satu rumah saja. Namun untuk mewujudkan impian besar Anda, jangan hanya berhenti di suatu rumah saja atau satu rumah saja. Fokus dan lakukan terus menerus ya. Dengan Anda membidik perumahan kecil, Anda tidak akan berhubungan dengan perizinan, birokrasi perizinan yang rumit, terutama di beberapa daerah ya, punya batasan beda-beda. Biasanya di atas 4 kapling Anda sudah wajib menempuh perizinan, mulai dari fatwa lahan sampai dengan izin lokasi. Sedangkan maksimal 4 kapling Anda cukup mengajukan izin mendirikan bangunan atau IMB ya. Jadi ya, kalau saat ini ya 2017 ya, itu perizinan sekarang kalau daerah-daerah Jabodetabek ya maksimal 3 unit. Di atas 3 unit harus izin set plan, harus semuanya dipenuhi, harus PT dan seterusnya. Namun jikalau Anda hanya membangun 1, 2 atau 3 unit, cukup izin untuk mendirikan bangunan saja. Jadi sangat banyak biaya-biaya yang terpotong yang tidak harus Anda keluarkan di awal. Nah, jadi untuk
bisnis properti ini pengeluarannya Anda sudah punya gambaran, terutama di perizinan ya. Jadi tidak harus memulai dengan lokasi lahan yang sangat besar, karena modalnya juga sangat banyak, terutama untuk pengelolaan lahan, perizinan terutama yang harus dikeluarkan di depan. Namun bagaimana untuk mensiasati bahwa modal bisnis properti itu yang biasanya mindsetnya harus modal besar, bisa disiasati dengan modal yang minim atau tipis lah ya. Syukur-syukur Anda sudah memiliki tanah kapling yang siap bangun ya, entah itu milik orang tua Anda, sahabat Anda, atau orang lain yang mau bekerja sama dengan Anda. Anda tidak perlu membeli kapling siap bangun kan, tinggal buka koran atau cari iklan di internet ya, tanah dijual dan seterusnya. Silakan Anda telepon ya, utarakan tujuan Anda, singkat cerita Anda sudah memiliki kapling siap bangun. Untuk membangun rumah dengan uang siapa kan gitu? Untuk membangun rumah itu dengan uang siapa? Mindsetnya biasanya kita jual itu harus ada rumahnya dulu, padahal ya tidak harus. Sering kita lihat ya, iklan-iklan itu hanya berbentuk gambar 3D aja, 3 dimensi gitu. Namun mereka sudah jualan ya. Jadi ya kita kalau sudah punya lahannya, tinggal kita setting atau kita desain bentuk rumahnya seperti apa, terus langsung bisa kita iklankan. Nah dari situ untuk bangun rumahnya ya bisa dari uang yang nantinya kalau misalnya sudah ada konsumen yang datang yang berminat, bisa ditetapkan saja uang muka penjualannya adalah 30% dari harga jual itu sudah cukup modal Anda untuk membangun rumah. Logikanya dari mana? Ya begini, misal anggaran pembangunan rumah adalah 2 juta per meter ya, Anda menjual tipe 45 ya, tipe 45 kalikan 2 juta ya per meter ya, kurang lebih ya 90 juta ya. Terima kunci aja ya, kita bangun pakai kontraktor. Harga jual tipe 45 misalnya 250 juta ya, harga 250 juta saya yakin sangat murah banget ya, sangat murah dan banyak yang mau beli. Syukur-syukur Anda bisa menjual 300 juta. Artinya kalau 30% dari 250 juta adalah 75 juta ya. 75 juta adalah 83% dari 90 juta kan gitu. Anda dengan uang segini saya yakin sudah bisa bangun rumah. Anda tidak harus bayar ke kontraktor kan, harus cash enggak, langsung di depan 100% terbayarkan enggak. Dia bayar, saya yakin kalau dibayar 50% aja kontraktor sudah berani atau sudah mau bangun rumahnya. Apalagi kalau kontraktor mau dibayar turnkey atau dibayar di akhir ya, nanti kalau sudah selesai rumahnya baru dibayar. Kalau seperti ini Anda lebih enak lagi, tidak perlu modal untuk bangun rumah di awal. Kan enak. Artinya 75 juta adalah murni uang Anda ya. Kontraktor dibayar dengan pencairan KPR misalnya, yang bisa kita siasati dengan apa yang bisa disebut standing instruction atau instruksi pencairan KPR, di mana menyebutkan sejumlah dana untuk ditransfer ke rekening kita dan kontraktor. Nah, kan lebih enak lagi, pasti percaya kontraktornya juga. Kemudian untuk desain rumahnya dari mana? Sebenarnya untuk desain sangat-sangat gampang. Anda tinggal buka internet ya, buka Google ya, cari misalnya contoh desain rumah, contoh desain properti. Kalau masih susah lagi nyari, silahkan buka www.contohdesainproperti.com. Sudah, itu sangat murah,
hanya 250.000 Anda sudah mendapatkan contoh-contoh desain rumah ribuan, bahkan hampir 50.000 contoh desain Anda bisa pilih, sampai kebingungan mungkin ya, tapi itu sudah sangat membantu. Atau Anda kalau punya teman desainer bisa minta bantu dulu, nanti kalau sudah selesai rumahnya atau sudah laku baru dibayar, enak lagi ya, simpel kan. Nah, terus kemudian bagaimana untuk perhitungannya ya, ingat kita adalah developer kecil-kecilan, perhitungannya pun sangat sederhana sekali. Misal tanah seluas 100 meter dihargai per meter adalah 300.000 ya, 300.000 per meter, sehingga harga tanah adalah 30 juta ya kan. Bangunan tipe 45 seperti hitungan tadi adalah 90 juta, artinya modal Anda adalah cukup 120 juta saja ya. Silahkan kemudian Anda survei harga rumah setipe ya dengan rumah Anda ya. Misal harga tipe 45 di sekitar lokasi Anda yang Anda beli tanahnya itu adalah harganya sebesar 300 juta. Logikanya seperti itu, saya yakin. Rata-rata kalau udah di sekitar situ tanahnya di bawah 500.000, itu biasanya harga rumah sudah di atas 300 juta. Jika Anda menjual rumah Anda dengan harga 250 juta saja, masa tidak lakukan, harganya sudah lebih murah ya. Keuntungan Anda ya, keuntungan kotor adalah sekitar 130 juta ya kan. Dari 250 juta dikurangi 120 juta, berarti keuntungan Anda berapa? 130 juta. Kalau baru didesain dijual, ada teman-teman yang minat 2 bulan selesai, katakanlah 3 bulan selesai lah ya pembayarannya, terus Anda sudah mengantongi 130 juta 3 bulan. Itu kalau orang kerja tiap hari masuk pagi pulang malam, belum tentu dapat uang segitu ya. 130 juta dalam 3 bulan, asik bukan? Hanya bangun satu rumah. Makanya jadi pengusaha properti walaupun kecil-kecilan itu tetap menguntungkan jikalau Anda menguasai ilmunya. Perhitungannya sangat simpel. Intinya harus Anda menguasai dua apa itu yang dimaksud, yaitu pertama lahan, yang kedua adalah konsumen. Jika sudah ketemu lahannya ya, segera jual, temukan konsumennya. Nah, ketiga, siap-siap mendapatkan keuntungan yang menggiurkan. Oke ya, kurang lebih seperti itu gambaran tentang bisnis properti, bagaimana cara mulainya dengan cara yang simple, sederhana ya. Alur kerjanya ini bisa dipahami jika Anda mengetahui siapa stakeholder Anda ya. Stakeholder Anda akan berhubungan dengan pemilik tanah yang pertama, yang kedua kontraktor ya, yang ketiga konsumen ya, yang keempat mungkin rekanan bank kalau pakai KPR, saya anjurkan pakai KPR syariah misalnya. Yang terakhir adalah birokrasi atau perizinan ya. Anda harus menguasai ya. Anda dikit-dikit bisa jalan-jalan silaturahmi orang-orang yang berkaitan dengan ini ya. Siapa tahu punya temen semuanya ya, kontraktor, konsumen ya, orang bank misalnya, atau orang birokrasi juga. Wah, enak banget, tinggal ngomong aja selesai. Kalau teman sendiri kadang kan bisa dibayar nanti kalau sudah ada uangnya ya, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau sudah terbiasa untuk memulai bisnis seperti ini yang kecil-kecilan, siap-siap untuk menuju yang lebih besar. Tapi untuk yang lebih besar itu juga lebih kompleks perizinan dan seterusnya. Yang kecil pun kalau sudah menguntungkan, sudah membahagiakan, sudah memenuhi ya, kenapa harus yang besar-besar juga? Kalau Anda sudah siap ya silahkan, saya tidak menghalang-halangi. Tapi sifat qanaah ya, sederhana,
sudah berkecukupan, sudah bisa banyak waktu luang misalnya, udah sehat misalnya, lebih enak daripada kalau proyek besar tapi waktunya habis untuk memikirkan. Dengan proyek kecil-kecil ya setiap bulan ada 1 unit yang terjual, sudah bisa untuk hidup ya, memenuhi keluarga. Bahkan dengan uang tadi 130 juta misalnya, hanya dalam waktu 3 bulan, apa itu sudah lebih dari cukup ya. Jadi jangan tamak-tamak amat. Nah, ya kurang lebih demikian ya, kurang lebih seperti ini yang saya paparkan. Kalau ingin mengetahui lebih dalam, mengetahui gambaran besar tentang developer properti, membuka kawasan, buka kota mandiri dan seterusnya, Anda juga bisa mengikuti workshopnya. Walaupun Anda pemula sekalipun, walaupun Anda belum pernah lihat bisnis developer properti seperti apa, tapi Anda dengan mengikuti workshop, Anda akan seakan-akan memindahkan ilmu para developer itu ke kepala Anda. Walaupun Anda tidak harus langsung action, tapi Anda sudah punya bayangan, punya gambaran, ya, punya ilmunya. Kalau action, Anda langsung bisa di depan ya, karena sudah tahu arahnya. Ingat, orang yang sampai tujuan itu orang yang lebih tahu jalannya daripada yang tidak tahu. Kalau yang tidak tahu, saya yakin di jalan banyak nanya, banyak istirahat, kok nggak nyampe-nyampe, seakan-akan jauh banget. Tapi kalau yang sudah tahu jalannya, sudah dikasih petunjuk, sudah kasih peta, saya akan fokus. Ketika di perjalanan sekian sudah menempuh sekian, berarti ini adalah kurang sekian dan seterusnya. Berarti kalau sudah menuju sampai sekian, berarti sebentar lagi kita akan sampai. Nah, itulah tujuan Anda belajar ya. Terus di mana untuk ikut workshopnya? Kalau saya hanya menyarankan, memang untuk workshop developer properti ini banyak jurusannya ya, banyak ilmunya. Anda bisa ikuti workshop developer properti lainnya, banyak sekali. Namun kalau Anda ikut workshop developer yang kami adakan, Anda bisa buka di workshopdeveloperproperty.com atau searching aja ya di Google workshop developer property. Nah, seperti itu. Kalau sudah Anda ketemu, silakan Anda buka ya. Kami mengadakan workshop ada tentang perumahan developer properti bersubsidi bersama Pak Arif Asprumnas. Kemudian juga ada untuk developer properti real estate ya, yang premium, atau developer city ya, developer yang ada di tengah kota ya, entah itu 1, 2, 3 unit sampai 20 unit, 40 unit, tapi di tengah kota harganya sudah miliaran ya. Tidak kalah juga dengan developer properti yang bersubsidi yang sampai hektaran, ratusan hektar langsungnya. Dengan Anda membuka 50 unit, seakan-akan Anda membuka sampai ya 3.000 sampai 5.000 unit rumah RSA. Perbandingannya sangat jauh, keuntungannya hampir sama, tapi ya memang semuanya ada kelebihan, ada keahlian masing-masing. Anda tinggal menempatkan fokus Anda di mana, senangnya, nyamannya ya, Anda menentukan sendiri ya. Demikianlah kurang lebihnya, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Semoga Anda yang mendengarkan ini segera action ya, tidak harus ikut workshop seminar sana sini, action aja walaupun 1 unit ya. Dari saya, Haris View mengucapkan salam action. Terima kasih.